Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya mendoakan agar semoga kalian dan kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir di setiap gerak dan langkah kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dikisahkan dari seorang sahabat Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu malaikat Jibril sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas, suara seperti suara pintu yang dibuka, hingga ia melihat ke arah atas. Setelahnya ia berkata, itu adalah pintu dari langit yang pada hari ini dibuka. Pintu itu sebelumnya tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini saja. Lalu muncullah seorang malaikat turun ke bumi melalui pintu tersebut. Malaikat Jibril yang saat itu tengah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, itu adalah seorang malaikat yang turun ke bumi. Ia tidak pernah turun kecuali hari ini. Malaikat yang baru turun itu pun mengucapkan salam. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kamu karena kamu dikaruniai dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Dua cahaya tersebut adalah surah Al-Fatihah dan penutup dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kamu tidak membaca satu huruf pun dari keduanya tersebut, kecuali huruf itu akan dikaruniakan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua ayat terakhir Al-Baqarah memberi penjelasan kepada kita tentang keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kepada kitab-kitab dan rasul-rasul tanpa membeda-bedakan. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir." Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini beberapa hadis yang meriwayatkan tentang keistimewaan surah Al-Baqarah. Dari Ibnu Mas'ud Al-Badri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW memberitahukan bahwa beliau dianugerahi penutup surah Al-Baqarah sebagai gudang penyimpan harta di bawah arsy. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rumah yang tidak dibacakan akhir surah Al-Baqarah di dalamnya selama 3 malam, anak setan akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sama nilainya dengan membaca 1 surah penuh surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah." Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan dan kehilapan kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.